Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Saya senang sekali bertemu dengan Anda dalam pelajaran kita, pelajaran bahasa Jerman. Ya. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kosakata ataupun mengenai gramatik bahasa Jerman. Sekarang kita akan lebih menekankan kepada penguasaan kosakata, penguasaan kosakata. Dalam program saya ini Deutsch für euch, lernt ihr hier Deutsch kostenlos. Kita sudah menginjak pada bab ke-10, pelajaran nomor 1, video nomor 48. Jadi kita sudah berada di video nomor 48. Bagi Anda yang barusan menemukan channel ini dan ingin mengikuti bagaimana belajar bahasa Jerman atau bagaimana berbicara dalam bahasa Jerman, tentunya saya berharap Anda mulai dari pelajaran nomor 1 di Abschnitt 1, Style 1, video nomor 1, ya, itu adalah yang paling tepat ya. Tapi bagi Anda yang sudah pernah belajar dan ingin mendalami lagi ataupun ingin mengingat-ingat kembali apa yang pernah dipelajari zaman dulu saat belajar, tentunya Anda bisa memulai dari mana saja tergantung apa yang Anda ingin pelajari. Saat ini kita sudah berada di bab 10, pelajaran nomor 1, video nomor 48. Ada sebuah bacaan yang berjudul Freundinnen. Ya. Freundinnen ini adalah bentuk jamak dari Freundin. Jadi dalam bahasa Jerman ada yang kita sebut dengan kata benda maskulin, neutral, dan feminin. Ya. Sekarang ini feminin, Freundin. Tentunya Anda masih ingat kalau kita pernah mempelajari bentuk-bentuk itu, seperti Freundin di sini adalah bentuk dari sebuah kata benda yang kita sebut eh, feminin, ya, Freundin, karena ada in di belakang. Ya. Asalnya adalah die Freundin, artinya teman perempuan, sedangkan jamaknya Freundinnen. Sedangkan bentuk maskulinnya der Freund, berarti itu dia teman laki-laki. Ya. Jadi itulah peraturan atau apa yang perlu kita ketahui dalam mempelajari bahasa Jerman. Kemudian kita langsung saja menuju bacaannya. Jadi kita menuju ke bacaannya. Abschnitt 10, Teil 1, Video 48, Freundinnen. Ya. Bacaannya sedikit ketutup. Kita kecilkan dulu monitor biar tidak mengganggu. Ya. Ungeduldig wartet Peter Schmidt vor dem Palastkino. Ja. Es ist schon 8:05 und Fräulein Inge ist noch nicht gekommen. Um 8:30 beginnt der Film. Ja. Ungeduldig, ya, tidak sabar. Asalnya lawan katanya adalah geduldig, sabar dengan bersabar. Sedangkan ungeduldig dengan tidak sabar. Peter Schmidt menunggu di depan Palast Kino. Kino ini di sebuah sinema atau bioskop yang namanya Palast, ya. For them, ya, for ini adalah sebuah preposisi yang menghendaki sebuah kasus datif, ya. Karena itu menjadi dem Kino, ya. De Kino, ya, dem Kino. Jadi karena itu dia memiliki sebuah kasus, ya, akusatif di sini. Das Kino, ya. Es ist schon 8:30, ya. Saat itu sekarang saat ini sudah 5 sebelum jam setengah 9, maksudnya, ya. Jadi kita begini cara mengucapkan sebuah kalimat untuk menunjukkan waktu adalah seperti ini. Es ist schon 8:30. Ya. Jadi ini kalau kita lihat dari for ini sebelum, ya, sebelum. Kalau di sini ada for di depan, ya. Kalau ini ada sebelum 8:30, ya. 5 menit sebelum jam setengah 9. Itu artinya jam 9, setengah 9 kurang 5 menit. Ya. Es ist schon 8:05. Und Fräulein Inge ist noch nicht gekommen. Dan Nona Inge ist noch nicht gekommen. Ja. Nona Inge ist noch nicht gekommen. Jadi Nona Inge belum datang, ya.
Fräulein itu Nona, Fräulein Inge ist noch nicht gekommen. Nona Inge belum datang. Noch nicht, belum. Kita bisa menerjemahkan dengan belum. Ini adalah bentuk kalimat yang akan kita pelajari di bab-bab berikutnya untuk menunjukkan sesuatu hal itu sudah pernah terjadi atau sudah terjadi yang kita sebut dengan perfect ya. Fräulein Inge ist noch nicht gekommen. Dia itu menceritakan dia belum datang, tetapi bentuk kalimat ini kita sebut perfect ya. Dia menceritakan sesuatu hal yang belum terjadi tetapi di masa lampau ya. Ist noch nicht gekommen. Ini bentuknya perfect ya. 8:30 beginnt der Film ya. 8:30 film dimulai. 8:30 8:30 beginnt der Film. Jam 8:30 film dimulai ya. Jadi bentuk-bentuk perfect ini akan kita pelajari di bab-bab berikutnya. Kita baca dulu bacaan ini sambil kita menambah kosakata kita ya. Kemudian paragraf selanjutnya, Peter hat Inge neulich beim Tanzen kennengelernt ya. Peter sudah berkenalan dengan Inge. Peter hat Inge neulich beim Tanzen kennengelernt. Peter telah berkenalan dengan Inge pada saat menari. Mungkin mereka mempunyai waktu belajar menari dan saat mereka belajar menari bersama mereka berkenalan ya. Peter hat Inge neulich. Neulich ini baru-baru ini. Beim Tanzen asalnya dari bei dem Tanzen ya. Kennengelernt. Ini adalah juga bentuk kalimat yang kita sebut dengan perfect ya. Jadi dia itu menceritakan sesuatu hal yang masa lampau yang sudah terjadi ya. Ada kita pernah belajar mengenai preteritum, tetapi itu adalah bentuk kata kerja yang memang terjadi di masa lampau dan berbeda bentuk kalimatnya. Cuma tujuannya adalah menceritakan sesuatu yang pernah terjadi. Ini di sini ditekankan adalah bagaimana menceritakan kalau sesuatu itu telah terjadi. Jadi Peter sudah berkenalan dengan Inge baru-baru ini saat menari. Ya. Jadi ini sudah terjadi mulai sekarang atau tadi sampai hari-hari sebelumnya itu adalah yang kita sebut dengan waktu lampau. Sie hat ihm gut gefallen. Ya. Sie hat ihm gut gefallen. Jadi dia senang dengan Inge. Ya. Jadi bentuk kalimat ini adalah bentuk yang memang tidak sama dengan susunan kalimat yang pernah kita pelajari, karena di sini yang dikenai kasus datif adalah yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah pelakunya ya atau subjeknya. Tetapi di sini tentu saja dia bukan subjek ya karena dia menggunakan kata gefällt ya, kata gefallen di sini ya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh ya bagaimana kita menyusun kalimat ini karena kalimat ini termasuk atau kata kerja ini termasuk kata kerja spesial yang memerlukan perlakuan khusus bagaimana membentuknya ya. Sie hat ihm gut gefallen ya. Jadi dia menyenangi Inge. Dia sangat senang dengan Inge jadi kalimat ini adalah untuk mendeskripsikan kalau seseorang itu senang dengan sesuatu atau senang dengan seseorang ya. Misalnya, mir gefällt das Haus. Ya. Mir itu adalah bentuk datif dari ich. Ya. Mir gefällt das Haus. Ya. Saya senang dengan rumah itu. Jadi ini bentuk khusus nanti. Kita akan pelajari di depan ya. Setelah di bab berikutnya bagaimana menyusun kalimat khusus dengan menggunakan gefallen ini. Tapi yang penting Anda tahu dulu untuk sementara. Jadi Peter itu senang dengan Inge. Sie ini adalah kata ganti personal pronomen dari Inge, sedangkan ihm ini adalah kata ganti dari Peter ya, ihm. Karena dia itu laki-laki maka bentuknya adalah ihm ya. In, ihm ya. Jadi itu infinitif ya. Ihm atau in itu akusatif, imnya adalah datif. Dalam hal ini adalah datif ya. Und hat sich mit ihr für heute 8 Uhr verabredet. Ya. Dan dia sudah berjanji dengan dia. Jadi Peter sudah berjanji dengan Inge untuk malam ini jam 8
jam 8. Jadi mereka sudah janji untuk bertemu. Er hat sich mit ihr für heute um 8 Uhr verabredet. Ya. Jadi ada dua kasus yang ingin kita, yang sedikit saya mau singgung juga di sini adalah bentuk perfect ya. Bentuk perfectnya adalah er hat verabredet ya. Ini adalah bentuk perfectnya. Er hat verabredet. Kemudian di sini ada sich ya. Di sini ada sich ya. Kita juga akan mempelajari jenis kalimat yang kita sebut dengan refleksif verben. Refleksif verben. Anda yang tahu aja dulu untuk sementara karena tentunya ini akan rumit ya kalau saya jelaskan separuh-separuh mulai saat ini. Nanti tapi di ke depan kita akan membahas secara khusus apa yang kita sebut dengan particip perfect atau perfect ya, atau refleksif verben ya. Jadi kata-kata kerja refleksif ya. Jadi sekali lagi Peter sudah berkenalan, baru-baru ini berkenalan dengan Inge pada saat menari, beim Tanzen. Sie hat ihm gut gefallen ya. Jadi Peter itu senang dengan dia, und er hat sich mit ihr für heute um 8 Uhr verabredet. Dan dia sudah berjanji malam ini untuk bertemu jam 8. Sudah ada janji untuk jam 8. Tentunya janji untuk bertemu ya. Kemudian jetzt ist es schon 3 Minuten nach halb 9. Ya. Jetzt ist es schon 3 Minuten nach halb 9. Jetzt sekarang ini sudah 3 menit setelah setengah 9. Jadi maksudnya ini adalah 3 menit lebih setengah 9 lebih 3 menit ya kira-kira. Tentu cara penyebutan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jerman berbeda ya. Jetzt ist es schon 3 Minuten nach halb 9 und dan selanjutnya hoffentlich kommt sie noch. Mudah-mudahan, hoffentlich. Saya berharap atau mudah-mudahan kommt sie noch. Dia akan datang. Saya berharap dia akan datang. Denkt Peter, pikir Peter, denken berasal dari denken, pikirnya Peter ya. Er geht zum Fräulein an der Kasse und fragt. Dia pergi ke nona yang di kasir ya, an der Kasse, kasir. Dia pergi ke Fräulein, ke nona yang di kasir dan bertanya und fragt, hat der Hauptfilm schon angefangen? Dia bertanya, hat der Hauptfilm schon angefangen? Apakah film sudah mulai? Ya. Anfangen berasal dari anfangen karena ada hat di sini menjadi angefangen, bentuk perfectnya ya. Hat der Hauptfilm schon angefangen? Apakah film utama sudah mulai? Hauptfilm adalah utama, film utama sudah dimulai. Das Fräulein sagt ya, Nona itu berkata, nein, aber die Wochenschau läuft schon. Belum, nein, tidak. Jadi sang nona itu berkata, nein, tidak, aber die Wochenschau läuft schon. Tetapi ringkasan-ringkasan film minggu ini sudah berjalan. Artinya laufen berasal dari laufen, karena ini adalah Wochenschau, di Wochenschau menjadi läuft ya. Läuft ya, berarti berjalan, itu artinya sudah diputar. Schon, läuft schon, sudah berjalan, berarti sudah diputar. Tetapi tentunya belum, film utama belum diputar. Cuma di saat-saat kita menonton bioskop, tentunya di bioskop itu sebelum film-film utama akan disajikan, akan ditunjukkan film-film ekstra dari film-film yang akan diputar di sana ya.